Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, para pembaca Mobilin, modul pembelajaran interaktif, algoritma dan pemrograman dasar. Selamat datang kembali di channel Pak Coding, rumah para programmer pemula. Ya, oke, pada video kali ini kita akan membahas mengenai contoh program penerapan percabangan switch case ya. Jadi berbicara mengenai percabangan ya kita sudah di video sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai struktur if yang paling sederhana dengan satu kondisi, kemudian if else ya, kemudian if else if. Nah, untuk video kali ini kita akan khusus membahas mengenai contoh penerapan switch case dalam satu program sederhana. Ya, sebelum masuk ke contoh programnya, ada baiknya kita mengingat kembali terlebih dahulu mengenai sintaks switch case itu sendiri ya. Jadi kalau kita lihat di sini di layar teman-teman sekalian, di sini kita bisa melihat ya tentunya ada keyword switch case di sini ya, keyword switch maksud saya. Kemudian ada ekspresi, kemudian di sini ada case dan nilai konstan. Kemudian statement-statement yang akan dieksekusi dan break. Nah, nilai ekspresi di sini bisa berupa nilai, bisa berupa ekspresi yang menghasilkan suatu nilai, di mana nilai atau output yang diperoleh dari ekspresi ini itu akan dibandingkan dengan nilai yang ada di setiap case ya. Jadi kalau ada 3 case ya, maka ketiga nilai itu akan dibandingkan ke case yang ada ya. Jika misalnya ada satu case yang ditemukan sama, anggaplah di sini misalnya 1 ya, kemudian di nilai konstan ini nilainya yang kedua itu 1, maka berarti yang akan dieksekusi adalah case yang di sini. Karena nilainya sama dengan nilai yang ada di ekspresi ini. Nah, kemudian karena ini sama, nilai konstannya sama dengan yang di sini, maka statement-statement ini yang berada di case ini yang akan dieksekusi. Lalu kemudian setelah statement-statement ini dieksekusi, baru kemudian perintah break ini dieksekusi untuk apa? Agar supaya proses pengeksekusian keluar dari struktur switch case ini. Kenapa seperti itu? Agar case yang berikutnya tidak dieksekusi ya. Kalau break ini dihilangkan, maka perintah-perintah di bawah ini akan ikut dieksekusi juga hingga ditemukan lagi perintah break seperti itu. Nah, kalau misalnya tidak ada case yang memenuhi atau nilai konstannya itu sama dengan nilai yang ada di bagian ekspresi ini, maka yang akan dieksekusi adalah yang di bagian default ini ya, yang bagian default. Nah, ini sintaksnya ya. Oke. Nah, kalau kita lihat contoh penerapannya, ya misalnya di sini switch nohari itu adalah sebuah variabel yang mana nanti isinya mungkin akan diterima dari input keyboard misalnya ya. Misalnya input keyboard yang kalau kita lihat case-nya di sini ada case 1, case 2, case 3 dan case 4. Kalau kita lihat ya bertipe integer. Nah, berarti kalau misalnya di hari ini, variabel hari ini, kita menginputkan nilai 2, maka yang akan dieksekusi adalah case 2. Kenapa seperti itu? Karena nilainya sama di sini. Ya. Sehingga karena case 2 yang terpilih, maka yang akan perintah-perintah ini yang ada di dalam ini akan dieksekusi. Sehingga akan ditampilkan cout Senin, dan setelah itu setelah dieksekusi, lalu kemudian perintah break dieksekusi yang mengakibatkan proses pengeksekusian keluar dari struktur switch case itu. Nah, kalau misalnya kita menginputkan hari itu adalah 5 misalnya, maka case berapa yang akan dieksekusi? Ya, tentunya tidak ada case yang akan dieksekusi, sehingga yang memenuhi ya kan, karena tidak ada case yang bernilai 5 di sini. Ya, jadi yang dibandingkan itu nilai di depan ini ya, nilai di depan ini. Nah, tidak ada case 5 di sini, sehingga yang akan dieksekusi adalah bagian default. Nah, sehingga kalau default terpilih berarti yang akan ditampilkan adalah cout input tidak dikenali, and line, selesai. Lalu kemudian keluar dari struktur switch case-nya. Nah, ini contoh programnya ya, mungkin agak
terlalu kecil ya, tapi tidak apa-apa. Semoga bisa jelas ya dilihatnya ini. Ya, jadi di sini bisa kita lihat ada fungsi main, area kekuasaan fungsi main seperti biasa. Saya katakan area kekuasaannya. Area kekuasaannya terbentang dari baris ketiga hingga ke 28 ya. Nah, di baris keempat kita mendeklarasikan sebuah variabel bertipe char yang bernama maaf, ini namanya adalah nilai MK ya. Nilai MK. Nah, nilai MK ini di sini ada perintah baris kelima ya. Ada perintah cout input nilai mata kuliah Anda A, B, C, D, E. Nah, kalau ketika ini dieksekusi, maka akan tampil di layar output itu string ini ya, akan tampil. Lalu kemudian ada di baris ke-6 sein nilai MK. Ini artinya kita akan menginputkan suatu nilai dari keyboard yang kemudian akan disimpan ke dalam variabel nilai MK. Dan nilai tersebut berupa karakter. Nah, kalau kita lihat di sini case-nya adalah case A, B, C, D, dan E ya. Semuanya adalah karakter. Nah, jadi ketika kita misalnya menginputkan nilai A, maka dari struktur switch ini, jadi switch ini adalah satu kesatuan ya, satu kesatuan. Switch ini adalah satu kesatuan. Jadi ketika ada salah satu case saja yang dieksekusi, maka setelah case tersebut dieksekusi, proses pengeksekusian akan keluar dari struktur switch ini ya. Jadi misalnya kalau kita inputkan A, berarti kan yang akan dieksekusi adalah case A. Kenapa? Karena yang kita inputkan adalah karakter A. Maka karakter A akan tersimpan di nilai MK, ya seperti ini. Ini karakter A, seperti ini, ya. Nilai MK. Nah, karena nilai MK berisi karakter A, nah ingat di switch ini yang dalam kurung ini adalah ekspresi yang akan dibandingkan dengan seluruh nilai konstan yang ada di depan case, di depan setiap case yang ada ya. Nah, kalau kita lihat, kalau kita bandingkan isi variabel nilai MK yang kita isi dengan karakter A itu sama dengan case berapa? Case yang mana? Ya tentunya sama dengan case yang ini, yaitu A. Karena sama, maka perintah yang ada di bawah case ini itu dieksekusi, yaitu cout nilai Anda adalah A. Setelah ini dieksekusi, maka berikutnya perintah break dieksekusi. Ketika perintah break dieksekusi, maka proses pengeksekusian akan langsung melompat keluar dari struktur switch case ini. Ya, seperti itu. Jadi case B, C, D, E, dan E tidak akan dicek lagi, dan seterusnya. Ya. Nah, ketika misalnya yang kita input adalah misalnya ya, yang kita input adalah, saya hapus dulu biar lebih jelas ya. Ya, misalnya yang kita input adalah karakter D ya, maka yang akan dicek pertama case A tidak sesuai. Kemudian setelah dari sini langsung loncat ke sini, case B apakah sesuai? Tidak. Loncat ke C, ke sini apakah sesuai? Tidak. Ya. Kemudian loncat ke sini apakah sesuai? Ya, sesuai. Karena sesuai, maka perintah ini dieksekusi. Setelah ini dieksekusi, maka perintah break dieksekusi dan proses pengeksekusian keluar dari struktur switch case ini. Ini adalah ujungnya ya, berarti langsung loncat keluar dari struktur switch case ini. Tapi misalnya kalau yang kita input ternyata tidak ada di bagian switch case, ya, tidak ada di case yang terdaftar itu tidak ada. Misalnya seperti ini. Misalnya yang saya input adalah Z. Nah, ketika dicek di case A itu tidak sesuai, sehingga loncat ke sini, case B tidak sesuai juga, loncat ke sini tidak sesuai juga. Loncat ke sini tidak sesuai juga, loncat ke sini tidak sesuai juga. Nah, karena tidak ada yang sesuai, maka yang akan dieksekusi akan langsung loncat ke sini di bagian default. Nah, karena bagian default dieksekusi, maka akan ditampil perintah ini dieksekusi, sehingga akan tampil di layar output Anda keliru menginputkan nilai.
lalu kemudian break dan selesai. Keluar dari struktur switch-nya. Ya. Nah, bagian default, ya, default bagian ini akan dieksekusi jika tidak ada case yang sesuai. Ya, bagian ini akan dieksekusi jika tidak ada case yang sesuai. Seperti itu. Jadi kalau selama di atas masih ada case yang sesuai dengan yang kita inputkan, case di sini yang dimaksud adalah ya, nilai ini dibandingkan dengan nilai yang ada di variabel nilai MK ini, maka case itu akan dieksekusi. Namun jika tidak ada, maka yang akan dieksekusi adalah bagian default. Seperti itu. Nah, kalau misalnya break-nya di sini kenapa harus ada break? Karena kalau misalnya break-nya kita hapus dan misalnya kita inputkan adalah A, maka ini akan dieksekusi, ini dieksekusi, dan karena break tidak ada, maka ini juga akan dieksekusi. Ya, jadi sehingga di sini perlu adanya break yang memerintahkan proses pengeksekusian keluar dari struktur switch case ini. Ya, kalau tidak ada, maka yaitu tadi perintah yang di bawahnya juga akan ikut dieksekusi, sehingga ini perlu untuk harus ada ya, harus ada. Nah, sekarang saya berikan contoh di sini. Ini adalah contoh dari apa istilahnya program switch case ini, seperti tadi. Kalau misalnya saya perbesar saja ya. Nah, misalnya di sini di bagian outputnya saya menginputkan huruf D misalnya. Maka yang akan tampil adalah nilai Anda D. Dari mana? Karena nilai D, karakter D akan tersimpan di variabel MK, di sini nilai MK, lalu kemudian nilai MK akan dijadikan pembanding untuk setiap case yang ada. Nah, karena case D ini sesuai dengan isi dari variabel nilai MK, yaitu karakter D, ya, maka perintah di case D ini akan dieksekusi. Lalu kemudian setelah si out nilai Anda adalah D dieksekusi, seperti ini ditampilkan ke layar, perintah break dieksekusi, yang mengakibatkan proses pengeksekusian akan keluar dari, langsung meloncat ke baris ke-27, dari baris ke-19 langsung ke 27. Baris di bawahnya tidak dilihat lagi ya. Nah, misalnya kalau saya ubah di sini menjadi Z, ya, kemudian saya inputkan D, apakah akan tereksekusi? Apa yang akan dieksekusi? Apakah tampil nilai Anda adalah D? Atau yang tampil adalah nilai Anda adalah E? Atau yang tampil adalah Anda keliru menginputkan nilai? Maka tentunya akan tampil adalah Anda keliru menginputkan nilai. Kenapa? Walaupun di sini D, tapi kan yang dibandingkan adalah nilai yang ada di depan case. Nah, di depan case ini kan Z, sedangkan yang kita input adalah D. Nah, D tidak ada case D, case karakter D di sini. Karena tidak ada karakter case D, maka yang dieksekusi adalah bagian default, yaitu menampilkan string Anda keliru menginputkan nilai. Nah, kalau misalnya saya inputkan Z seperti ini, kalau saya inputkan Z seperti ini, maka yang akan tampil adalah nilai Anda adalah D. Kenapa? Karena ini adalah case yang sesuai. Case-nya sesuai, case karakter Z. Ingat, bagian di depan case ini akan dibandingkan dengan variabel yang ada di dalam kurung kurawal ini, atau ekspresi yang ada di dalam, kurung, tanda kurung ini. Ya, ini akan dibandingkan. Seperti itu. Ya. Jadi kalau misalnya saya ubah di sini menjadi D kembali, dan ini saya hapus tanpa perlu mendapatkan input dari keyboard misalnya, lalu kemudian saya berikan di sini B, karakter B seperti ini, ya. Nah, maka yang akan dieksekusi adalah nilai Anda adalah B. Kenapa? Karena
nilai yang ada di dalam kurung crawl ini akan dibandingkan dengan nilai yang ada di depan di depan setiap case yang ada. Nah, kebetulan ini sama. Nah, sehingga yang akan dieksekusi adalah nilai Anda adalah B. Seperti itu. Nah, lalu apa yang terjadi jika misalnya saya menghapus break di sini? Ya, saya menghapus break. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah setelah bagian ini dieksekusi, maka proses pengeksekusian tidak keluar dari struktur switch ini, tidak langsung meloncat ke baris 27, tapi dia akan lanjut mengeksekusi perintah yang ada di bawahnya, yaitu 15, baris ke-15, yaitu nilai Anda adalah C, ya, seperti ini. Ini kan B, ya. Jadi kan seharusnya yang dieksekusi adalah nilai Anda adalah B, tapi di sini akan nilai Anda adalah C, ikut dieksekusi juga karena kita menghapus break-nya tadi. Nah, kenapa di sini berhenti? Karena ya di sini ada break. Nah, kalau kita hapus juga di sini, semuanya kita hapus dengan kondisi di sini adalah yang dibandingkan adalah B, tentu kan di sini ini yang akan sesuai kan? Seharusnya kan yang hanya ini yang dieksekusi. Tapi karena kita menghapus break-nya, maka terjadilah seperti ini, ya. Semua malah dieksekusi sehingga tidak benar prosesnya. Nah, jadi di sini pentingnya penggunaan break pada switch case, ya. Jadi harus ada break. Karena kalau tidak ada break, maka ketika suatu case dieksekusi, maka prosesnya tidak akan keluar dari struktur switch case-nya. Malah akan lanjut ke perintah di bawahnya. Jadi perlu adanya break agar ketika suatu perintah pada suatu case itu dieksekusi, proses pengeksekusiannya berhenti sampai di situ dan dilanjutkan di luar dari struktur switch case yang dieksekusi tadi. Seperti itu ya. Jadi ingat kembali juga bahwa bagian default akan dieksekusi jika tidak ada case yang sesuai dengan case yang nilainya sesuai dengan bagian dari ekspresi yang akan dibandingkan ini, yang ada di dalam area tanda kurung ini, ya, di depan switch ini. Jadi inilah yang akan dibandingkan dengan setiap case yang ada, ya, seperti itu. Oke, ya. Jadi itu yang bisa saya jelaskan mengenai penggunaan switch case. Jika ada yang kurang dipahami, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Oh ya, jadi nilai sebelum saya akhiri ya, ini jangan sampai berpikirnya bahwa di sini hanya karakter saja yang boleh. Tapi kan sebenarnya tidak. Di sini kita juga bisa menggunakan integer. Misalnya di sini 1, atau di sini misalnya 4 ya. Kemudian di sini 4, 3, kemudian di sini 2, kemudian di sini 1, kemudian di sini 0 misalnya. Nah, kalau kita eksekusi, maka di sini yang akan tampil adalah nilai Anda adalah A. Kenapa? Karena nilai 4 ini sesuai dengan case yang ini, ya, seperti itu. Jadi selain karakter, kita bisa juga menggunakan nilai bertipe integer, ya. Nah, di sini ini saya ubah tadi padahal tidak ada hubungannya di sini ya. Tapi yang tidak apa-apa, ini hanya untuk memberikan gambaran sehingga ketika misalnya kita menerima inputan seperti ini, ya. Berarti sini kita ubah juga. Seperti ini, ya. Jadi ketika kita menunggu inputan dari keyboard, kita tinggal memasukkan nilai misalnya 1. Maka yang akan dieksekusi adalah nilai yang akan tampil adalah nilai Anda D. Adalah D. Kenapa? Karena di case 1, karena nilai yang kita inputkan adalah 1, maka otomatis case 1 yang akan dieksekusi. Nah, di case 1 itu akan menampilkan nilai Anda adalah D, ya. Sehingga ini tampil. Jadi seperti itu ya. Jadi bukan hanya karakter saja seperti ini, kita juga bisa menggunakan tipe integer untuk pembandingannya, untuk nilai pembandingnya, ya. Oke, semoga apa yang saya jelaskan dapat mudah dipahami dan dapat bermanfaat untuk adik-adik dan teman-teman sekalian.
Jika ada yang tidak dipahami, silahkan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih telah menyimak video penjelasan saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.